Di video kali ini, saya akan sharing dan berbagi kepada kalian dengan topik bagaimana cara mengajukan atau permohonan aktivasi e-PIN untuk NPWP orang pribadi melalui email. Mau tahu kan bagaimana caranya? Stay watching in this video. Assalamualaikum Sobat MTC. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada ibu bapak semua. Kali ini saya akan mengangkat topik bagaimana cara mengajukan permohonan aktivasi e-PIN untuk NPWP orang pribadi melalui email. Sebelum kita membahas materi tersebut, bagi ibu bapak yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Dan bagi ibu bapak yang memiliki masalah perpajakan saat ini seperti ingin mengajukan e-PIN atau ingin mengajukan penghapusan atau pencabutan NPWP atau ingin mengajukan sertifikat elektronik atau ingin juga mengajukan pembuatan NPWP baru, atau misalkan juga pada saat ini ibu bapak sedang diterbitkan SP2DK oleh seorang AR, atau ibu bapak juga sedang dilakukan proses pemeriksaan oleh KPP, atau ibu bapak juga ingin mengajukan proses restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan semua kewajiban perpajakan seperti penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 25, PPh pasal 29 atau SPT badan, atau pelaporan SPT orang pribadi, atau pajak pertambahan nilai atau PPN, atau ibu bapak juga ingin mengajukan surat keterangan PP 23 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 55 tahun 2022, yaitu tarif pajak 0,5% bagi UMKM yang omsetnya dalam satu tahun di atas 500 juta yang menggunakan NPWP pribadinya sebagai kegiatan usahanya. Ibu bapak dapat berkonsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680, atau misalkan ibu bapak juga ingin bertatap muka atau berjanji temu dengan saya, silahkan ibu bapak buat janji H-1 terlebih dahulu dengan saya supaya bisa kita atur jadwalnya kapan kita bisa ketemu. Selain itu, saya juga membuka banyak program perpajakan bagi ibu bapak yang tertarik ingin menjadi seorang praktisi perpajakan atau ingin menjadi seorang konsultan perpajakan. Salah satu program unggul yaitu konsultasi secara gratis. Jadi semua masyarakat, semua wajib pajak dapat berkonsultasi gratis dengan saya tanpa membayar sepeser pun. Di sini juga saya membuka magang atau PPL untuk mahasiswa atau mahasiswi yang sedang tugas akhir, yang sedang menyusun skripsi ataupun sedang menyusun karya tulis ilmiah. Di sini juga saya membuka magang prabayar 3-6 bulan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menjadi seorang praktisi atau yang ingin menjadi seorang konsultan pajak. Ini juga terbuka untuk staf yang ada di perusahaan yang ingin mengembangkan diri agar lebih kompeten di bidang perpajakan. Dan ini juga terbuka untuk praktisi maupun dosen yang ingin menjadi praktisi di bidang perpajakan dan ingin menjadi seorang konsultan pajak. Kemudian kami juga membuka pelatihan perpajakan seperti brevet pajak A dan B. Teman-teman bisa mengikuti pelatihan brevet pajak A dan B ini selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya saya juga membuka pelatihan pajak privat untuk 1 orang ya, khusus untuk les. Saya akan memberikan edukasi dan pelatihan full untuk 1 orang mengenai teknis dan cara pelaporan perpajakan. Selanjutnya saya juga membuka pelatihan staf perusahaan, lembaga, instansi, dan seterusnya. Dan saya juga membuka in-house training minimal 3 orang untuk khususnya staf perusahaan yang ingin mengirim staf mereka untuk di training terkait dengan perlakuan atau kewajiban perpajakan dari core business yang sudah dijalankan oleh perusahaan. Selain itu, saya juga membuka program yang lain, yaitu pendampingan pajak bulanan perusahaan. Ini untuk all tax, bisa saya handle semuanya. Kemudian saya juga membuka pelaporan SPT orang pribadi dan atau badan tahunan. Dan saya juga membuka tax review dan tax planning untuk orang pribadi yang menjalankan usaha atau untuk suatu perusahaan.
Di sini juga saya membuka pendampingan untuk klarifikasi ya, kasus seperti SP2DK, surat perintah pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya membuka pengajuan restitusi kelebihan pembayaran pajak ya. Kemudian ada juga pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi di bidang perpajakan. Nah, itu dia program-program yang sudah saya jalankan saat ini. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung ke topik pembahasan pada video kali ini. Untuk mengajukan permohonan e-fin NPWP orang pribadi, ada beberapa syarat yang perlu Ibu Bapak siapkan. Yang pertama, Ibu Bapak harus siapkan satu email yang nanti akan kita gunakan untuk mengirim berkas-berkas sebagai syarat untuk memperoleh e-fin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak harus mengisi formulir pengajuan aktivasi e-fin. Nanti saya akan pandu bagaimana cara mengisi formulir aktivasi e-fin ini. Yang ketiga, Ibu Bapak harus menyiapkan softfile fotokopi KTP dan NPWP format JPEG atau PDF. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak harus menyiapkan softfile swafoto sambil memegang KTP sambil melihat kamera seperti ini. Dan itu disimpan dalam bentuk JPEG atau PDF. Jika semuanya Ibu Bapak telah lengkapi, maka Ibu Bapak bisa menyampaikan atau meminta permohonan e-fin kepada pos elektronik atau email elektronik di mana KPP tempat Ibu Bapak terdaftar. Nah, sebelumnya saya akan pandu dulu bagaimana cara mengisi formulir pengajuan. Nah, bagaimana cara pengisian formulir permohonan e-fin ini? Di sini saya beri tanda warna merah. Artinya warna merah ini adalah hal-hal yang perlu kita isi ya. Nah, yang pertama di sini adalah kita centang orang pribadi, kemudian jenis permohonan kita centang aktivasi. Nah, di sini pada bagian A yaitu identitas wajib pajak, kalian Ibu Bapak harus mengisi NPWP di bagian ini. Kemudian pada bagian nama silahkan Ibu Bapak isi nama sesuai nama yang terdaftar di NPWP dan KTP. Kemudian di tempat lahir ini Ibu Bapak isikan di mana tempat lahir ya, di kotanya ya. Kemudian Ibu Bapak juga mengisi tanggal lahir ya dalam bentuk angka. Kemudian Ibu Bapak juga mengisi NIK, silahkan isikan NIK KTP. Selanjutnya silahkan Ibu Bapak scroll ke bawah sampai bagian bawah. Nah, di sini silahkan Ibu Bapak isi kota di mana Ibu Bapak domisili atau di mana Ibu Bapak terdaftar di KPP yang mana. Nah, di sini saya isi Bekasi tanggal 3 November tahun 2023. Kemudian isikan nama wajib pajak atau nama Ibu Bapak di bagian bawah ini. Kemudian silahkan tanda tangan. Nah, setelah itu silahkan Ibu Bapak scan formulir ini dalam bentuk PDF. Jika formulir permohonan e-fin sudah Ibu Bapak tanda tangan, sudah Ibu Bapak isi lengkap dan jelas dan benar, selanjutnya Ibu Bapak siapkan fotokopi KTP seperti yang terlihat pada video kali ini. Ada KTP dan juga softfile NPWP dan juga ada softfile swafoto sambil memegang KTP dan NPWP. Untuk mengetahui email dari KPP tempat kita terdaftar, maka Ibu Bapak bisa cek di pajak.co.id. Caranya silahkan Ibu Bapak buka pajak.co.id ya. Kemudian silahkan Ibu Bapak klik pada menu profil. Kemudian Ibu Bapak klik pada unit kerja. Setelah itu silahkan Ibu Bapak scroll ke bawah, kemudian pilih wilayah administrasi unit kerja, kemudian klik di sini. Nah, pada bagian ini silahkan Ibu Bapak cari berdasarkan nama unit. Misalkan di sini saya akan cari KPP Pondok Gede ya, seperti ini. Kemudian klik cari. Nah, maka di sini akan muncul KPP Pratama Pondok Gede sesuai yang kata kunci yang telah kita isi di bagian atas ini. Kemudian Ibu Bapak bisa klik pada KPP Pratama Pondok Gede, klik kanan. Nah, ini adalah pos elektronik, yaitu email tujuan yang nanti akan kita gunakan untuk mengirim dokumen-dokumen yang telah kita siapkan agar kita dapat memperoleh e-fin NPWP orang pribadi. Nah, kemudian Ibu Bapak blok saja yang ini ya, kemudian klik kanan, kemudian klik copy. Nah, silahkan Ibu Bapak buka email Ibu Bapak terlebih dahulu, kemudian Ibu Bapak isi pada bagian atas ini ya, alamat email yang barusan Ibu Bapak copy. Kemudian isikan keterangan di sini yaitu aktivasi e-fin. Nah, di sini juga Ibu Bapak harus mengisi permintaan e-fin, tuliskan nama sesuai nama yang ada di KTP, kemudian isikan NPWP, kemudian isikan NIK, lalu isikan nomor telepon yang digunakan.
Kemudian isikan juga email yang aktif yang digunakan. Nah, setelah itu silahkan Ibu Bapak lampirkan KTP, NPWP, swafoto, beserta formulir permohonan e-fin yang telah Ibu Bapak scan tadi. Selanjutnya silahkan Ibu Bapak klik kirim ya, maka akan sampai nanti dokumen-dokumen ini ke email pos elektronik sesuai tempat KPP kita terdaftar Ibu Bapak. Setelah Ibu Bapak mengirim dokumen-dokumen berkas persyaratan untuk memperoleh e-fin, maka Ibu Bapak akan dikirimkan e-fin melalui email atau melalui WA atau melalui nomor telepon yang telah Ibu Bapak tautkan di email tadi. Nah, seperti yang terlihat pada video kali ini adalah nomor e-fin yang dikirimkan oleh KPP Pondok Gede kepada saya melalui WA Ibu Bapak ya. Jadi tadi saya mencantumkan nomor WA, langsung dikirimkan melalui WA oleh Pondok Gede. Dan juga biasanya setiap KPP juga akan mengirimkan dua tempat, bisa ke WA dan juga bisa ke email. Dan himbauan dari saya untuk Ibu Bapak yang telah memperoleh e-fin NPWP orang pribadi, simpan baik-baik e-fin Anda supaya Anda tidak lupa di kemudian hari. Alangkah baiknya Ibu Bapak bisa simpan di email saja supaya tidak lupa, supaya tidak terhapus dan tidak hilang kemana-mana. Bagi Ibu Bapak yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat membantu dan bermanfaat untuk Ibu Bapak semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.